Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa khaliluh, amma ba'd. Sekarang kajian kita temanya adalah ma yajibu lahul wudu, hal-hal yang diwajibkan untuk berwudu, ya. Hal-hal yang diwajibkan untuk berwudu. Yang pertama, sholat. Dicatat Pak. Apa Pak? Sholat. Dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dahulu. Berarti disyaratkan berwudu dulu, ya. Berarti kalau mau sholat harus wudu. Sholat yang mana ini Pak? Sholat sunnah apa sholat wajib? Yang wajib berwudu? Semua. Betul. Apapun sholatnya harus berwudu dahulu, ya. Paham? Jelas Pak ya? Kalau Bapak lupa berwudu, Bapak langsung sholat. Pernah kejadian? Pernah. Gimana Pak? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ingat kaidah yang saya pernah berikan. Kalau lupa syarat, maka harus ulangi. Ya, ini dia lupa syarat sah sholat, yaitu wudu. Ulangi. Kemudian hal yang wajib berwudu dahulu yaitu tawaf. Apa Pak? Tawaf. Tawafnya di mana Pak? Di Ka'bah apa di kuburan? Hah? Di Ka'bah, nggak boleh di kuburan Pak ya. Syirik. Karena tawaf itu ibadah Pak. Bapak pernah lihat ada orang tawaf di kuburan? Banyak di Indonesia katanya. Bapak pernah dengar batu Quran? Di Banten. Saya Tangerang, Banten. Ada di daerah Banten namanya batu Quran. Ya, katanya dongengnya ya kalau mau ke Mekah bisa lewat batu ini katanya. Ya Allah alam, ini khurafat. Keyakinan mereka apa? Masyarakat kita, sebagian masyarakat kita, barang siapa yang mengelilingi batu Quran ini sebanyak 7 kali, maka hajatnya akan terkabul. Iya, ada yang tahu? Iya, ada yang tahu? Pernah ke sana? Bapak? Pernah? Allah. Iya, tapi Bapak ngapain di situ berenang? Oh, seger aja. Ya. Hati-hati. Ada keyakinan-keyakinan yang salah terkait batu Quran ini. Ya, mitos-mitos, dongeng-dongeng seperti itu. Nggak boleh, Pak. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Tidak boleh di kuburan, di batu-batuan, nggak boleh. Ya, itu semuanya adalah perbuatan syirik. Syiriknya syirik besar. Ya, bahaya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Ustadz Budi. Nah, tawaf di Ka'bah itu disyaratkan wudu. Hati-hati Bapak. Kemarin Bapak umroh, ada yang nggak wudu? Wudu semua ya? Alhamdulillah. Pertanyaannya, sa'i syarat wudu tidak? Sa'i tidak. Alhamdulillah. Ya. Dalilnya mana? Tawaf itu harus berwudu dahulu, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya saja Allah membolehkan kita ngomong ketika tawaf. Kalau salat ngomong batal tidak, Pak? Batal. Tapi kalau ketika tawaf ngomong boleh tidak? Boleh. Ya. Boleh. Tidak, itu perbedaannya. Berarti apa? Sama-sama disyaratkan bersuci atau berwudu, ya, karena dia seperti sholat. Juga Nabi SAW pernah ketika Aisyah radhiyallahu anha dia haid, Nabi mengatakan if'ali kullama fa'alahul hajj min ghairi an tatufi bil bait. Lakukan semua manasik haji kecuali satu, jangan tawaf. Jangan tawaf. Begitu. Itulah dia bagi mereka yang apa, Pak? Yang tawaf harus disyaratkan apa? Berwudu dahulu. Paham? Paham ya? Yang perempuan gimana kalau dia haid ketika umroh? Gimana, Pak? Jangan dulu melakukan umroh. Ya, begitu. Tunggu sampai di hari akhir dia di Indonesia. Tunggu sampai dia hari terakhir di Indonesia. Biasanya paket umroh 2 pekan ya, atau 10 hari ya. Ada yang 9 pun ada. Tunggu sampai hari terakhir dia ada di Mekah. Ternyata besoknya udah mau pulang. Maka kalau masih juga haid, maka nggak apa-apa. Ya, dia niat ihram, kemudian tawaf, walaupun dia sedang haid. Darurat, nggak apa-apa. Lakukan semua manasik umroh. Paham, Pak? Ya, misalkan Bapak mau ngajak istrinya ke sini atau mau berangkatkan umroh, itu fikihnya, Bapak. Tunggu dulu ya sampai terakhir, suci dulu. Biasanya wanita muslimah pakai minum pil pil penunda haid. Ya, nggak tahu saya. Tapi ini harus rekomendasi dokter ya, karena takut ada bahaya. Harus pakai resep dokter. Kemudian yang ketiga, yang harus berwudu dahulu, yaitu memegang mushaf. Memegang apa, Pak? Ya, memegang mushaf. Mushaf yang bagaimana yang harus berwudu dahulu? Yang 30 juz. Berarti yang 1 juz nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Bapak, yang dipersyaratkan untuk memegang mushaf, dipersyaratkan wudu dalam memegang mushaf adalah mushaf yang murni bahasa Arab. Yang murni bahasa, walaupun nggak nyampe 30 juz. Walaupun tidak sampai 30 juz. Kan ada Quran yang dibagi-bagi itu ya. Tetap itu dihukumi sebagai mushaf. Kecuali kalau mushafnya ada tafsirnya, ada terjemahnya, atau yaitu 2 itu, Pak, tafsir atau terjemah. Kalau HP gimana, Pak? Saya lihat bapak-bapak banyak. Hah? Apakah disyaratkan untuk berwudu dulu, Pak? Bapak punya aplikasi Quran? Ketika dibuka hukumnya Quran bukan? Disyaratkan wudu enggak? Sepakat? Yakin? Yakin? Ya. Enggak ada terjemahannya, Pak. Mushaf yang ada di HP enggak dihukumi mushaf. Sehingga tidak harus pakai wudu dahulu. Karena sebenarnya yang ada di HP ini dia bukan tulisan asli ya, Pak ya. Dia aplikasi gitu. Dia kayak coding seperti itu, Pak. Ya, bukan kertas seperti ini. Kalau ini maka harus punya wudu ya. Begitu. Paham, Bapak? Paham.
Mana dalilnya memegang mushaf itu harus pakai wudu atau berwudu dahulu? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Malik, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci, orang yang sudah berwudu. Ya. Solusi lain ada nggak Ustaz? Misalkan emak-emak ini, ya, haid kadang bisa. Solusinya apa? Pakai penghalang. Bisa-bisa para ummahat, para akhwat pakai sarung tangan misalkan, nggak apa-apa. Atau pakai apa? Mukenanya, megangnya, nggak apa-apa. Atau bapak misalkan pakai pecinya, nggak apa-apa. Ya, begitu. Tapi malu Ustaz botak, nggak apa-apa. Paham Pak? Jadi solusinya berapa? 3. Pertama mushaf yang ada tafsirnya. Yang kedua mushaf terjemahan. Yang ketiga apa? Pakai penghalang. Oh iya, satu lagi berarti 4 HP. Itu tidak dipersyaratkan wudu, boleh. Paham Bapak? Baik. Sekarang itu yang wajib wudu. Ada berapa tadi? 3. Sholat, tawaf, mushaf. Supaya Bapak ingat sekolah Bapak dulu, STM. Apa Pak? Bukan sekolah teknik mesin, bukan. STM, sholat, tawaf, Pertanyaannya, baca Quran wajib enggak berwudu? Hah? Bapak belum disunat? Disunnahkan saja, betul. Enggak wajib berwudu dulu. Misalkan Bapak punya hafalan 35 juz. 30 juz. Kebanyakan, Pak. Amin, Pak. Kok nggak ada yang aminin sih? Aduh. Bapak hafal 30 juz atau Bapak punya hafalan berapa surat lah. Bapak pengen baca ketika Bapak naik kendaraan umum. Ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Walaupun nggak punya wudhu? Boleh. Ya. Itu setiap mau sholat. Setiap mau artinya gimana? Misalkan kita sholat maghrib ngambil wudhu, ketika masuk isya kita belum batal, boleh langsung sholat? Bisa. Boleh, tapi disunahkan untuk wudhu lagi. Itu dia. Ya nggak apa-apa Bapak, kalau Bapak dingin ya nggak apa-apa, nggak wudhu. Tapi bagi yang wudhu lagi maka dia dapat kesunahan. Paham ini? Nabi SAW, kata Anas bin Malik, kana yatawaddo inda kulli sholah, beliau biasa berwudu setiap sholat. Kemudian yang ketiga yang disunahkan untuk berwudu yaitu ketika mau mengulangi jima. Ya, misalkan pengen berapa ronde Pak? Ya, 2 ronde, 3 ronde, maka setiap mau mengulangi jima disunahkan untuk berwudu. Atau setelah jima nggak langsung mandi, maka disunahkan juga berwudu. Ustaz, boleh nggak setelah jima tidur dulu? Boleh, tapi disunahkan berwudu. Paham Pak? Bagi yang tidak langsung mandi maka disunahkan berwudu dahulu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza arada an yanam wa huwa junub tawadda. Rasulullah itu kalau mau tidur setelah berjima maka beliau berwudu dahulu. Ya. Istri Bapak sama Bapak sekarang? Enggak. Pada LDR Pak ya?
Nah, berarti sabar-sabar, Pak. Ya, sabar-sabar. Sama saya juga. Kemudian yang keempat, disunahkan berwudu sebelum mandi besar. Sebelum mandi besar. Misalkan Bapak mimpi basah, ya, atau Bapak ijma, gitu. Kemudian ketika mau mandi besar, disunahkan wudu dahulu. Disunahkan wudu dahulu, ya. Kemudian yang kelima, ketika hendak tidur, ketika mau tidur. Siapa yang berwudu di sini sebelum tidur? Ya, berwudu, Pak. Ya, sebelum tidur. Karena Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kalian mau tidur, maka berwudulah dahulu. Disunahkan. Masya Allah. Karena banyak kasus, Pak, tidur gak bangun lagi. Kenapa? Meninggal dunia. Allah, apa kata Allah? Wa huwal ladzi yatawaffal anfusa hinal maut. Allah itu mewafatkan orang yang tidur padahal dia belum mati. Jadi ruh-ruhnya orang-orang itu dicabut oleh Allah SWT ketika tidur. Maka alangkah bagusnya jika kita berwudu dahulu, ya, disunnahkan. Ini dia yang bisa disampaikan hal-hal yang wajib untuk berwudu, yaitu ada 3, terangkum dalam kata STM. STM. Apa STM? Salat, tawaf, mushaf, ya, bukan sekolah teknik mesin. Kalau sunnah wudu ada berapa? 5. Yang pertama, ketika berzikir, ya, termasuk baca Quran. Yang kedua, ketika setiap mau sholat. Yang ketiga, ketika hendak mengulangi jima atau hendak tidur, ya, dari jima, tidak mandi langsung. Yang keempat, sebelum mandi besar. Sebelum mandi besar. Kemudian yang kelima, sebelum tidur, Pak. Sebelum tidur. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, jelas. Silakan, Pak. Kalau Bapak setelah berwudu kemudian menginjak najis, tidak batal wudunya. Cukup dibersihkan najisnya saja. Ya. Hah? Iya. Kalau Bapak menginjak najis, maka cukup dibersihkan saja najisnya, selesai. Najis, ingat kaidahnya, Pak. Najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu apa? Hadas. Hadas. Segala yang keluar dari 2 lubang. Ya, salah satunya hadas, kencing, berak, ya, kentut, itu hadas, membatalkan. Najis tidak. Ada lagi? Silakan Pak Tajud. Kalau ada salah satu wudu lupa, iya, maka bagaimana, gitu ya? Iya, jangan kalah. Maka bagaimana? Maka ulangi dari awal. Dalilnya adalah perintah Nabi SAW. kita salah satu wudu lupa, tapi sudah sholat. Ulangi lagi sholatnya juga. Dari wudu. Dari wudu. Karena wudunya nggak sah. Saya bilang kalau syaratnya nggak sah, setelahnya nggak sah. Ya. Jadi lupa saya nih kan. Dalilnya adalah perintah Nabi SAW kepada seorang sahabat, di mana Nabi melihat ada di kakinya sebesar koin belum terbasuh air. Kata Nabi apa? Tawaddo. Berwudulah kembali. Karena aku lihat belum terkena air nih, seuprit, belum merata. Makanya Bapak kalau wudu itu apa? Hati-hati, Pak. Diusap, diusap biar merata, ya, biar merata. Sela-sela, hati-hati sela-sela,
Kemarin ingat Pak, ketika sela-sela jari pakai apa? Jari kelingking. Kaki Pak ya. Kalau tangan bisa gini. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan Pak. Nah, ini saya mau nanya masalah sholatnya. Saya akan pulang perjalanan, mungkin sholat kemarin bisa di bandara. Terus subuhnya itu kan di sawah. Nggak tahu waktunya kapan sholat, terus gimana caranya ibadah itu. Ya. Pertanyaan yang bagus. Kalau kita sedang safar, maka sholat wajibnya tetap lakukan di daratan. Tetap lakukan di daratan. Kecuali kalau di lautan ya, masa nyemplung nggak mungkin bola. Maka di atas kapal. Usahakan. Kalau bisa dijamak, dijamak. Paham Bapak? Ya. Misalkan berangkat Bapak naik pesawatnya jam 2, maka jam 1 sholat zuhur dulu dengan cara jamak dengan sholat asar. Paham? Nanti turun jam 5. Alhamdulillah ya, di atas pesawat gak perlu sholat asar karena sudah dijamak. Paham Bapak? Barulah sekarang bagaimana dengan subuh? Maka subuh itu Bapak, kalau bisa, kalau mungkin dilaksanakan ketika turun dari pesawat, laksanakan ketika turun dari pesawat. Karena Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Yang pernah Nabi lakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Nabi itu kalau sholat wajib selalu dibawa di atas tanah, bukan di atas kendaraan. Pernah Nabi sholat sunnah di atas unta, pernah. Tapi kalau sholat wajib tidak pernah. Makanya para ulama mengatakan wajib hukumnya sholat wajib itu di daratan. Tunggu. Ya, makanya Bapak jangan ribut di bis. Supir, saya belum sholat, ya kan? Kalau Bapak paham ilmunya, Bapak tenang. Oh iya, saya jamak saja. Ya, berhenti sholat jamak. Bagaimana dengan sholat subuh? Usahakan di daratan. Kalau nggak bisa maka nggak apa-apa. Ya karena waktu sholat subuh kan di pesawat. Ya, nggak apa-apa di atas pesawat. Kita kan gimana? Misalnya nggak ada tempat sholat di Bangkok itu gimana? Boleh. Boleh. Kalau Bapak naik Saudia Airlines, kalau masalah ada musolanya. Kalau nggak ada musolanya, boleh duduk. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Salat bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bapak mampunya duduk, karena kalau Bapak berdiri bukan salat, goyang dompet nanti Bapak. Ya, jatuh nanti Bapak. Usahakan cari kiblat. Ya, Bapak tanya kiblatnya di mana, ya. Kalau tahu hadaplah kiblat. Ya, kalau nanti pesawatnya belok sendiri Ustadz, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau belok begini, kiblatnya di sana, kita duduk begini. Ya. Kiblatnya di sana, terus kita harus Kalau memungkinkan silahkan. Kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa. Karena kan pesawat itu kan sempit ya bangkunya ya. Nah, makanya saya bilang kaidah dalam Islam itu inna dina yusrun, agama itu mudah, tapi jangan anggap sepele. Salah satunya sholat. Jangan mentang-mentang saya kan lagi safar ninggalin sholat, nggak boleh. Sholat itu nggak ada kata tolerir. Apapun keadaan kita wajib sholat. Hatta walaupun nggak ada debu, nggak ada air, maka sholatlah walaupun dalam keadaan berhadas. Nggak ada tayamum Pak. Nggak ada air, nggak ada debu, gimana ini? Di mana itu? Di angkasa. Ya. Di mana-mana kalau di bumi pasti ada debu ya. ini jam. Iya, lihat jam. Tanya pramugari. Nggak ada pramugara. Ya. Kalau nggak ada pramugara, pramusaji. Kalau Bapak punya waktu jam, HP ada di sini ya. Nah, jadwal sholat. Kalau bagus Bapak seorang muslim itu punya aplikasi namanya jadwal sholat. Ya, aplikasi namanya jadwal sholat. Biar ada yang ngingetin. Ya, nanti dia azan sendiri, dia ngingetin sholat kita gitu. Juga cari yang aplikasi jadwal sholat yang ada arah kiblatnya. Ya,
Ada dia satu lengkap paket jadwal sholat sama arah kiblat. Jadi tinggal diputar gini, nanti nunjukin kemana arah kiblat. Gitu. Nama aplikasinya jadwal sholat. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini karena guru kita Ustadz Budi, alhamdulillah sudah bersama kita. Marilah kita perbarui niat kita untuk belajar. Dan masya Allah saya mendengar tadi kabar yang sedih sekali, orang tua kita, ya. Pak siapa namanya? Maaf. Pak Sumayanto. Pak Yanto. Pak Yanto mau exit katanya. Berarti nggak kembali lagi, Pak? Kembali nanti kalau umrah salat. Exit total nih. Oh iya. Mohon maaf, saya kurang paham bahasa-bahasa istilah. Beliau mau exit, Pak Yanto, masya Allah. Semoga amal kebaikan yang beliau lakukan di sini, ya, bisa Allah berikan balasan yang besar, menjadikan pemberat timbangan dan mengalir pahalanya, Pak. Ya, Bapak di sini, masya Allah, mengundang, mengatur segalanya. Ini kajian insya Allah tetap berlanjut, pahala pun terus mengalir kepada Bapak. Dan tentunya saya mewakili teman-teman, Bapak-Bapak sekalian, saya sendiri juga mohon maaf jikalau ada salah saya, salah ucap, salah tindak tanduk, mohon dimaafkan. Ya, insya Allah doa-doa kita mengiringi Bapak, mungkin tidak bisa mengantar ke bandara, Pak ya, tapi doa-doa mengiringi Bapak, insya Allah Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.